untuk di era sekarang nggak cukup. Semisal maaf nih untuk para pengusaha. Gini ya, misal. Okay, let's go. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sobat satu arah dimanapun kalian berada. Satu arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Jadi gitu, Mas. Ya. Tagline kita kayak gitu, Mas. Oke. Oke, teman-teman satu arah Indonesia dimanapun kalian berada. Ini sekarang kita kembali lagi bareng Satu Arah ID, platform terbaik se-Indonesia. Oke, The best in the world, Mas. Oke. Teman-teman, jadi kita kembali lagi di episode podcast selanjutnya, yaitu kita kembali bersama dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Aduh, agak nggak enak nih. Dari kalangan kepesantrenan juga. Jadi beliau merupakan representasi dari seorang santri yang patut kita ambil contoh gitu. Ya, karena memang terkhusus di dalam bidang beliau yang kita expert. Oke, mungkin langsung saja ya Mas Gus ya. Nanti boleh perkenalan dulu Mas Gus untuk perkenalan sendiri. Terus jangan lupa karena kita di sini podcast ya, nanti sebagai siapa gitu. Boleh gitu. Untuk diperkenalkan sekalian. Silakan Mas Gus. Baik, terima kasih Mas. Nama saya Muhammad Afnan Abdillah. Biasa dipanggil Apen ya sebenarnya. Saya lebih familiar dipanggil Apen. Oke. Saya pemilik kafe Teras Angkringan bin Kemubul, sekaligus kalau dibilang pengasuh itu kayaknya agak terlalu tinggi ya. Bener, itu agak terlalu tinggi. Suka merendah biasa Pak. Memang bener. Jadi saya ngebantu ibu di rumah ada pesantren. Oh iya. Kalau bapak sudah Sedo 2017. Jadi selanjutnya untuk kegiatan memangnya handle ibu sama anak-anak semua ngebantu, putra-putra ngebantu ibu gitu. Oke, terus kesibukannya selain ngebantu di pesantren dan menjadi owner, Mas? Kayaknya itu aja deh, Mas. Oke, gitu aja berarti ya. Oke, itu teman-teman. Berarti sangat luar biasa gitu. Jadi merupakan representasi santri yang memang menjalankan roda bisnis yang yang sudah besar lah ya Mas ya. Ya, seperti itu. Jadi terkhusus ini untuk para santri yang nonton nanti, pasti kalian banyak sih yang nonton sih. Karena ini narasumber kita emang luar biasa sekali itu, sangat familiar pastinya dari teman-teman gitu yang di rumah, pasti semua akan menonton gitu. Oke Mas Gus, mungkin kita langsung ke konteks aja nggak sih? Boleh langsung aja. Sesuai dengan discuss kemarin kita kan memang sekarang ingin membahas terkait santripreneur ya. Jadi bagaimana seorang santri itu, atau ya peran santri lah ya, santri menghadapi tantangan zaman yang semakin gila, semakin maju dan semakin berkembang dengan pesat seperti itu ya Mas Gus ya. Nah, sebelum kayak kita meraba lebih jauh lagi, apa sih makna santri dari kacamata Gus Afnan sendiri? Saya ambil sudut pandang umum aja ya. Sudut pandang umum. Saya kira ini nggak akan ada teman-teman yang nggak setuju. Jadi santri itu kan orang yang mendalami agama Islam ya. Dia mukim di pondok pesantren dan tentu berguru sama seorang pengasuh pesantren atau hal ini kiai lah ya. Gitu. Ya itu. Meskipun ada beberapa mungkin definisi santri, misal contoh saya pernah dengar Gus Mus itu bilang santri itu orang yang berakhlak karimah gitu ya. Ya itu. Kalau bicara definisi santri banyak ya, tapi secara umum ya santri itu yang dia mukim di pesantren, mengaji, berguru sama seorang kiai. Itu sih sederhananya seperti itu. Itu berarti secara umum. Kalau secara khusus menurut Gus Afnan sendiri gimana Mas Gus? Waduh, ini secara khusus ya. Santri itu orang yang dia itu dipersiapkan untuk melanjutkan estafet keperjuangan Kanjeng Nabi ya, yang pasti ya. Iya, Masya Allah. Entah sebagai agent of change dari sisi intelektual atau mungkin di kesosialan. Gitu. Itu aja sih. Luar biasa sekali. By the way, langsung aja kita sandarkan dengan santripreneur tadi ya Mas. Boleh. Bagaimana seorang santri itu nggak hanya mengaji, teman-teman, kawan satu arah. Kalau kita ngomongin
seorang santri itu kan pasti tidak luput dari kata mengaji ya Mas Gus ya. Iya, itu melekat itu melekat. Nah, ya mengaji, terus kemudian menjadi abdi dalam. Ya, mengabdi. Terus apalagi Mas Gus? Feodal. Oh tidak ya? Mohon maaf ini. Tepi jurang gitu. Aduh. Tepi jurang gitu. Oke. Terus menurut Mas Gus sendiri, santripreneur itu apa sih? Terus kemudian penting nggak sih seorang santri itu ya meningkatkan skill di luar skill kodratinya sebagai santri gitu, yang mengaji dan mengabdi itu tadi. Bagaimana Mas Gus? Santripreneur dari katanya aja kan udah kelihatan ya, santri sama entrepreneurship ya. Entrepreneurship itu kan jadi seseorang yang dia terjun berwirausaha lah, mandiri. Artinya santripreneur itu seorang santri yang dia juga punya keinginan bergerak di bidang wirausaha. Wirausaha mandiri dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang ia pelajari di pesantren. Itu yang menurut saya membedakan dengan apa ya, entrepreneurship yang lain sih. Itu karena saya pernah satu waktu ketemu sama seseorang lah. Kami bermitra, tapi ada satu kejadian yang menurut saya terlalu memaksakan keuntungan sehingga apa ya, mengesampingkan etika berbisnis. Jadi menurut saya entrepreneurship itu seharusnya memang dia tidak meninggalkan nilai-nilai yang ia pelajari di pesantren. Disitulah titik apa ya pembedanya itu. Terus kalau kita kontekstualisasikan dalam praktik nyatanya bagaimana Mas Gus? Ada contohnya nggak sih? Misal biar teman-teman tahu, misal di kafe mungkin nanti ada pengajian atau bagaimana kan dari kalau pengajian sendiri. Itu apa ya, mungkin kita bisa pakai diksi pengajian atau dakwah ya, atau diskusi. Itu lebih ke sebenarnya bukan berbeda juga ya, karena ada beberapa teman yang punya kafe, meskipun dia mereka bukan background santri, tapi juga punya gerakan di situ. Jadi kalau menurut saya gini ya, sebenarnya bedanya tipis ya, karena lebih ke penekanan ke etika. Iya, setiap kafe, setiap usaha pasti punya SOP. Pasti punya SOP, dan penekanan di SOP-nya itu saya kira juga semacam yang ngebedain itu lebih ke ego untuk meraup keuntungannya dengan mengesampingkan apa ya, mungkin sisi humanis atau nilai-nilai yang seharusnya dijaga lah untuk kemanusiaan. Sama ini juga, santri kan mengenal berkah ya. Gitu. Jadi kami itu sebagai santri, kalau kata Gus Dur kan santri kan disuruh manut sama orang tua, manut sama guru. Kita juga butuh doa-doa dari mereka juga. Biasanya orang tua kan pasti nasihatin ya, nanti bisnisnya yang sungguh-sungguh, dijaga kesuciannya itu. Ya semisal mungkin contoh kecil telur lah ya, sebelum dimasak harus dicuci dulu, mungkin seperti itu mungkin. Menarik sih, udah sampai berkah aja Mas Gus. Kita kalau ngomongin berkah, menarik sih Mas Gus. Santri percaya berkah ya. Saya jadi teringat ini sih sebenarnya Mas Gus. Salah satu filsuf yang mengatakan agama adalah candu sebenarnya Mas Gus. Nah, itu kan kalau konteks berkah, kalau Arif, sependek pemahaman Arif ya, kalau kita ngomongin berkah disondingkan dengan konsep tersebut kan berkah hanya suatu alat kungkungan gitu. Suatu apa ya, penjelasan di dalam suatu agama yang hanya untuk membuat agama adalah candu dalam artian nggak apa-apa kok kita di dunia tidak mendapatkan apa ya, hasil yang terbaik, tapi nanti kita hasil terbaiknya di ukhrawiyahnya gitu. Jadi surga, dijanjikan surga, atas dari itu manusia menjadi keterlenaan gitu loh. Dari rasa keterlenaan. Nah, bagaimana konsep berkah itu diterapkan sih Mas Gus sebenarnya gitu? Maknanya tuh apa sih? Makna sederhana yang supaya teman-teman awam tuh tahu gitu. Nggak hanya santri, tapi juga non santri di luar sana gitu. Nah ini, saya nggak percaya berkah Mas Gus. Udah posisikan aja saya nggak percaya berkah gitu. Terlepas jenengan nggak percaya berkah atau enggak ya. Ada pernah satu teman itu bilang gini, berkah itu memang nggak terlihat tapi bisa dirasain. Tapi bagi saya itu justru gini ya,
tentang keberkahan itu lebih ke cara kita untuk penerimaan aja ya. Artinya gini, ketika kita mempercayai sebuah keberkahan yang artinya itu banyak kebaikan yang melingkupi kita dari perjalanan bisnis atau karir yang kita jalankan. Ketika kita memahami keberkahan, artinya ego untuk meraup keuntungan atau misal nih hasilnya nggak sesuai nih dengan yang kita targetkan. Ya kita lebih menerima itu dengan melihat kebaikan-kebaikan di luar hal yang tidak tercapai itu. Nah, di situ non materi lah ya. Iya, non materi. Ya ini sebenarnya tipis juga ya dengan bagaimana kita harus mendidik rasa syukur juga. Iya. Gitu. Tuh. Seperti itu berarti ya? Iya, sebenarnya seperti itu aja. Semoga dari teman-teman yang belum percaya berkah nanti setelah mendengar penjelasan dari Mas Gus jadi percaya berkah gitu kan. Jadi supaya lebih rajin mengaji gitu kan. Apalagi saya nih. Iya. Menarik sebenarnya Mas Gus. Mungkin next question aja lah ya. Kita coba melupakan tadi intro awal tadi, mulai dari apa itu santripreneur, terus kemudian bagaimana soundingnya dengan keberkahan dan bagaimana implementasinya. Di sini di catatan Arif itu ada tagline nih. Kita ngebahas terkait tagline santri iso opo wae iso. Oh iya, menarik ini. Menurut dari Mas Gus gimana sih melihat tagline tersebut? Banyak orang melihat itu santri itu hanya kegiatannya itu mengaji dalam arti hanya ngaji dampar, kitab, ngaji Quran gitu ya. Padahal konteks ngaji kan nggak sebatas itu ya. Itu kita di pesantren, kami di pesantren itu bagi teman-teman yang ikut di santri dalam itu kan juga diajarin, mungkin kalau yang di koperasi secara langsung mereka kan sebenarnya belajar tentang manajemen, pengelolaan keuangan, pengelolaan warung. Bagi teman-teman dalam yang ikut di dalam masak juga diajarin cara memasak, ya kan? Terus ini agak tepi jurang ini tentang roan. Tadi jenengan kan sempat ngebahas feodal ya. Nah, menurut saya roan itu bukan tentang feodalis, itu enggak. Justru di situ santri itu diajarin bagaimana bermental survive di kehidupan ini. Artinya semisal ada yang nukang, ya kan? Terus ketika roan bareng-bareng secara langsung kan diajarin bagaimana guyup di gotong royong. Di pesantren kan kita nggak ketemu sama satu orang yang homogen, nggak ya? Heterogen ya. Ketemu sama orang dengan background yang berbeda-beda, dari latar belakang dan daerah yang berbeda-beda pula. Di momen roan itulah kita belajar bagaimana harus solid. Di situ. Itulah. Tapi yang secara langsung ini saya pertanyaan bodoh kali ya Mas Gus ya. Pertanyaan bodoh aja kayak beda ya antara mungkin kalau kita ngomongin pesantren kan dengan kulturnya masing-masing berbeda ya Mas Gus ya. Dengan konsep ya semuanya mengajarkan kebaikan gitu. Semuanya dirasa juga mengajarkan survive terkait kehidupan gitu. Nah, nilai selain untuk survive, kalau kita ngomongin modern sekarang kan kita selalu harus diimbangi dengan logik. Logik, make sense, nggak make sense nih gitu kan. Kalau kita ngomongin realitanya pada sekarang kan seperti itu ya Mas Gus. Perkembangan di era modern ini kan terkait nilai kebebasan dan nilai rasionalitas, nilai kesetaraan dan semacamnya. Nah itu bagaimana Mas Gus, mohon maaf izin sebagai salah satu pengasuh juga kan otomatis menjawab tantangan-tantangan yang ada di era sekarang gitu. Untuk posisi para santri, apalagi mohon maaf ya Mas Gus ya, kita beberapa bulan atau hari yang lalu itu melihat bahwa banyak sekali berita terkait, mohon maaf bahasanya pencabulan lah, seorang kiai itu ya seperti itulah Mas Gus. Saya nggak berani melanjutkan. Nah itu bagaimana Mas? Gini ya, mohon maaf ya. Ini agak berat nih kalau saya bilang saya pengasuh itu. Saya hanya ngebantu ibu untuk ibu yang pengasuhnya di rumah ya. Saya sering bilang ke teman-teman santri kalau kita bicara logik ya, untuk
menghadapi masa depan ya. Iya. Memang untuk di era sekarang itu nggak cukup, semisal mohon maaf ini untuk para pengasuh. Iya. Gini ya, misal apa itu, ini sudut pandang saya. Iya. Nggak cukup semisal hanya apa itu manut ke, ya santri manut ke guru, iya. Tapi saya sering bilang ke teman-teman santri agar pertama kalau di pondok pesantren ya harus di manajemen waktunya dengan baik agar tidak terlalu lama di pesantren itu. Iya. Sehingga hal-hal yang seharusnya mungkin di umur-umur yang sudah waktunya terjun di dunia kerja atau apa ya istilahnya mencukupi kebutuhan lah, itu nggak kemudian tergondeli, apa tergondeli itu bahasanya itu ya? Mungkin terganggu, terhambat. Terhambat dengan tanggungan yang di pesantren. Dalam arti entah ngajinya belum hatam atau apa gitu, makanya harus dimanajemen dengan baik. Yang kedua, untuk menghadapi masa depan ya, kebetulan memang saya dengan kakak semua kakak-kakak saya sepakat bahwa memang santri itu harus dibekali sama life skill, entah itu soft skill atau hard skill. Nah, salah satunya memang kalau di pesantren Gading itu di BUQ, Bustanus Sakil Quran Gading, itu beberapa memang yang sudah hatam atau yang dipandang ini sudah waktunya nih ikut dalam gitu. Ya dibekali, ada yang ikut di saya di kafe sini. Dan mereka yang di sini ngajinya kalau pas libur ya saat suruh pulang. Memang itu perjanjiannya. Libur harus pulang pondok terus sama ibu. Dulu pernah Mas beberapa kali saya yang kesini, cuman sudah beberapa bulan berhenti, belum dimulai lagi. Rencana sih mau ya, saya nyimain anak-anak santri di musola di kafe. Ada yang ikut sama kakak saya di Jenang, usaha Jenang itu. Terus ada juga yang ikut di peternakan kakak saya. Artinya memang ibu sama seluruh putranya itu sepemikiran bahwa memang santri harus dibekali life skill untuk apa ya, menjawab tantangan zaman lah ya. Itu benar itu. Kalau dibilang apakah itu penting, kan nggak semua santri kan terjun di bidang bisnis ya. Ya. Makanya saya tadi bilang kita tetap melihat ya potensi anak-anak itu. Kalau memang potensinya di pengajaran ya kita tempatkan di posisi pengajar di Madin gitu. Kita gembleng di situ gitu. Terus ada beberapa santri putra terutama ya, karena kalau di rumah itu santri putri nggak boleh kuliah. Pertimbangan jarak yang terlalu panjang. Ya kuliah. Jadi memang kita tetap melihat apa ya potensi anak-anak lah ya, potensi santri itu. Itu Mas. Oke. Sepertinya kita lupakan lagi yang itu, kayaknya saya takut dihujat seluruh pondok pesantren di Indonesia ini Mas Gus. Oke, gitu teman-teman. Jadi ya apa ya terkait ya begitulah jawaban dari Mas Gus terkait bagaimana seorang santri itu harus dibekali life skill juga ya untuk melanjutkan hidup bahasanya. Jadi secara langsung kan kalau kita ngomongin ikhtiar ya kita harus mengimbanginya juga dengan usaha gitu. Enggak, ibarat kata rezeki itu, nah ini saya jadi pengen ngebahas konsep takdir Mas Gus, kayak waduh, ini di luar konteks ya. Ya di luar konteks ya dia. Jadi kayak kemarin kan, soalnya kemarin sempat ini beberapa hari yang lalu sih, kayak masih ngalor ngidul sama teman-teman filsafat kayak kalau Arif kan emang dari filsafat ya kayak suka aja discuss sama teman-teman kayak takdir itu dari Allah apa dari kita gitu. Jadi kayak rezeki itu dari tangan kita apa tangan Tuhan gitu. Karena kan ada yang beberapa nggak kerja tapi juga rezeki yang mendatangi gitu. Tapi ketika kita selamanya nggak bergerak, nggak bekerja juga ya kita nggak bakal dapat apa-apa kan kayak gitu. Itu mau dibahas nggak kira-kira Mas Gus? Mengikut nih. Boleh. Dari kacamata Mas Gus gimana? Mungkin nanti disondingkan dengan awalnya mendirikan menjadi owner band Kemebul gimana sih, sekaligus mungkin nanti di-spill ya. Tadi kan belum di-spill terkait saya pengusaha apa kan belum ya. Mungkin dari teman-teman dari hampir keceplosan PMI kesebut. Mungkin dari teman-teman mahasiswa Salatiga dan sekitarnya kan nanti biar bisa mampir gitu. Siapa tahu ada diskon kan? Oh, ada.
Nanti ada passwordnya itu. Oke, siap pokoknya. Ini ya kalau bicara takdir itu ini mohon maaf ya kalau nanti salah dari saya itu. Karena masing-masing kan punya pemahaman sendiri ya. Jadi kalau takdir itu kan memang itu sudah ketetapan ya, ketetapan termasuk rezeki, mati, jodoh kan ketetapan dari Allah. Namun harus diingat juga bahwa manusia juga punya apa istilahnya sih, iradah, sifat ketuhanan juga, berkehendak ya. Artinya memang rezeki itu sudah punya takarannya masing-masing lah. Gitu. Akan tetapi kita diberi akal itu untuk berpikir. Ya. Lautan ide itu di akal, gitu kan? Geraknya semua anggota tubuh, eksekusi kan bermulai dari akal. Nah, di situ kan harus bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu juga bagian dari hifdzun nafs ya. Memang barangkali tanpa bekerja pun kita semua tetap hidup. Tapi kan layak tidaknya itu. Nah, apalagi yang sudah berkeluarga, dia tidak menanggung satu nyawa. Lebih ke kelayakan hidup. Artinya ya takdir sudah ketetapan Tuhan, tapi kita punya akal, punya kemampuan, itu salah satu bagian dari ibadah juga. Kita harus bergerak, harus bekerja, menjemput rezeki-rezeki yang sudah ditetapkan Tuhan. Gitu. Dulu pun saya tidak pernah Mas terbayang punya kafe. Ini maaf ini rasa keakuannya agak naik ini. Nggak apa-apa kan, nanti niatnya kan untuk tasihul ihsan apa ya, terkait untuk memotivasi yang lain. Iya. Ya tadi ya saya nggak pernah terpikirkan punya kafe karena saya juga dulu mondok di pondok pesantren An-Nur Ngrukem, itu tepatnya di Yogyakarta, Bantul, di bawah kepengasuhan Simbah Ki Haji Nawai Abdul Aziz. Ini bentar lagi mau khol Simbah sama hataman itu Agustus besok. Dulu waktu saya di pesantren ya hanya mengaji, ngafalin Quran, terus ketika dapat dawuh dari dalam ya bisanya mengikut aja gitu. Tapi ada satu momen waktu saya sowan ke putranya Simbah, namanya Pak Yai Muslim. Waktu itu beliau ngendikan pinter-pinter ngerespon kesempatan sing apik. Karena biasanya tidak kembali dua kali gitu. Kalau awal mula berdirinya band Kemubul ini itu saya rintis di tahun 2018. Itu setelah melewati perjalanan panjang Mas ya. Karena saya belajar di bisnis itu sebenarnya bukan ini, kuliner ini sudah yang kesekian kalinya. Dari jualan mukena, jualan apa ya istilahnya tuh, gamis perempuan itu, membantu kakak saya Mbak Mila. Sampai di satu momen ibu saya itu ngendikan ya bisnis putarannya cepet ya dodolan panganan gitu. Nah gitu. Nah singkat cerita, salah satu guru saya di Jakarta namanya Habib Ali, itu biasanya Pak Quraish Shihab di Pondok Pesantren Baitul Al-Quran, program Pasca Tahfidz. Beliau itu termasuk salah satu guru saya yang paling mensupport santrinya untuk terjun di bidang bisnis. Gitu. Jadi Pondok Pesantren Baitul Quran program 6 bulan itu salah satu goal akhirnya tuh santrinya jadi pembisnis itulah ya. Nah, saya dapat support dari beliau untuk mengembangkan usaha saya di angkringan hingga akhirnya tahun 2021 berdirilah kafe yang sekarang saya tempati dengan Mas Arifin. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Boleh. 1000 orang juga tepuk tangan itu yang nonton kan. Oke, cukup Mas? Cukup. Gitu teman-teman. Jadi apalagi kita ya seorang santri, Arif juga lebih tersadar dan tercerahkan kan melalui malam ini. Jadi kita seorang santri juga harus ya sadar akan jenjang kita berikutnya setelah lulus. Benar. Apalagi dengan embel-embel santri, ya kita nggak boleh yang kayak serta-merta mengandalkan apa bahasanya ya, tanpa mengandalkan skill kita atau tanpa mengandalkan diri kita atau tanpa kita tuh mencari potensi kita tuh di bidangnya apa sih gitu. Karena balik lagi kita membawa embel-embel santri teman-teman. Ya menjadilah santri yang bijak, menjadilah santri yang
berpotensi ya paham akan dirinya sendiri. Jadi kan Benar. nanti sebagai representasi ke depan gitu, oh santri bisa jadi presiden, Iya, santri betul. bisa jadi apa aja kok, bisa jadi dokter, bisa jadi pengusaha Iya. dan semacamnya gitu. Saya boleh nambahin nih? Boleh, Boleh ya? boleh. Dulu waktu pernah satu kesempatan itu waktu di Jakarta ya, Iya. itu kan ketemunya sama momen alumni itu Mbak Najwa Shihab. Itu Oke. pernah, iya. Mbak Najwa itu pernah bilang gini, santri itu harus bergerak berdampak. Weh, Iya, bergerak itu. berdampak. Bergerak berdampak itu. Iya. Karena lagi-lagi gini, POV orang umum itu ngelihat santri kan yang tadi jenengan pernah bilang ya, iso apa wae, apa-apa iso gitu. Iya. Iso. Memang ya itu kayak melekat ya di santri, apalagi kalau sudah terjun di masyarakat ya, dianggap bisa khutbah, bisa jadi mubaligh, Iya. bisa qori, bisa ngaji, apa-apa bisa gitu. Iya. Gitu, apa-apa bisa gitu. Cuman memang yang enggak ya, ini semoga POV orang umum enggak gitu lagi ya. Iya. Jadi sekarang itu banyak pesantren yang sudah mengajarkan tentang entrepreneurship, dan menurut saya itu penting sih untuk menjawab bahwa santri itu apa wae iso apa wae. Wah, iya. Dan semoga di masyarakat umum ini nih, para masyarakat umum nih Mas. Saya tuh sering banget nemuin ya. Kamu sarjana kan? Ya udah benerin genteng. Ibu saya nih. Iya. Kayak sarjana Dianggap masa semua nggak bisa? bisa. Iya, Iya. masa mondok lama terus jadi sarjana, masa benerin genteng nggak bisa? Bu, kita kuliah nggak diajarin benerin genteng, Bu? Kan kayak bingung gitu. Tapi itulah ya teman-teman ya. Jadi emang di pesantren juga kita sudah banyak kok pesantren yang membekali terkait skill, living skill, Iya. kayak bertahan hidup untuk survive dan semacamnya gitu. Oke, menarik, tadi sudah ngomongin Najwa Shihab ya Mas Gus ya. Iya. Secara tidak langsung kita sudah. Keceplosan tadi. Iya. Halo Mbak Najwa. Pasti nonton Mas Gus. Semoga nonton. Iya, semoga nonton. Nanti kan diundang ke Jakarta Mas Gus. Amin. Amin. Saya nanti kan ikut. Oh, boleh. Oke, karena sudah ngebahas terkait tokoh, kan luar biasa Mas Gus mah luar biasa teman-teman. Jadi siapa aja sih Mas Gus, kayak kalau kita ngomongin Mbak Najwa, sorry. Di sana ya. Mungkin tokoh yang menjadi pedoman atau inspirasi dari Mas Gus, siapa sih? Ada nggak kira-kira tokoh yang menginspirasi? Terkait sama kafe ini ya. Bebas, mungkin boleh deh kasih dua, kayak terkait kafe dan terkait kehidupan Mas Gus. Oke. Kalau kita bicara terkait kafe aja ya. Oh iya, Ya. boleh. Kalau terkait kafe itu saya terinspirasi sama salah satu guru saya. Oke. Namanya Pak Yai Edi. Oke. Itu dari Jogja, aslinya Madura. Oke. Beliau owner kafe Basa Basi. Oh, Kafe Basa Basi, leha-leha sama main-main itu. oke. Tahun 2018 itu saya lihat kafe Bapak itu, tapi waktu itu saya belum kenal ya. Iya. Belum kenal ya. Pak, ada ya kafe tapi bisa ada tempat ngajinya, ada diskusi bukunya, banyaklah itu kegiatan-kegiatan literasi di sana itu. Saya terinspirasi dengan beliau, dan saat itu memang saya punya keyakinan nih Mas Arifin bahwa saya besok bisa sih kayak gitu, entah gimana caranya gitu. Nah, tahun 2022 awal waktu saya ke Jogja, balik ke Jogja lagi, itu awal mula saya ketemu sama Bapak, terus ada satu teman saya namanya Pak Fairuz, salah satu dosen di UIN Salatiga. Itu yang mengenalkan saya dengan Pak Yai Edi. Oke. Waktu itu saya sudah buat kafe ini, cuman ya masih awal kayak gitulah. Iya. Masih awal, manajemen belum tertata itu. Di situ Iya. pintu saya kenal sama Bapak, lalu saya belajar tentang pengelolaan kafe dengan beliau. Iya. Dan itu kiblat saya buat kafe Band Mobil ini, kiblatnya ke beliau, kafe Basa Basi itu. Oke, luar biasa. Mungkin pernah nggak sih Mas Gus, mungkin ada dawuh yang Mas Gus ingat, dawuh dari beliau gitu? Oh, ada. Ini. Saya kan dulu kan pengen kafe ini jadi kafe literasi lah. Iya. Jadi ada kegiatan diskusinya, ada kegiatan mengajinya, kayak kafe Bapak lah gitu. Iya. Tapi saya menyadari bahwa saya kurang kompeten untuk membuat acara-acara seperti itu. Oke. Cuman itu jadi idealis saya ya. Tetap saya kasih pojok baca di Band Mobil. Iya, itu. Nah, saat itu waktu ketemu Bapak itu bilang gini, udahlah nggak usah literasi gitu. Udah kamu jualan aja, jualan yang baik,
jualan yang baik, ditata manajemennya, literasi itu ya jaga itu sebagai idealisme dengan mungkin tetap menyediakan ruang baca. Tapi untuk buat acara-acara kayak gitu mengalir aja. Itu memorable banget dan itu saya tertampar begitu. Iya. Tertampar gitu. Begitu ya berarti ya? Ya. Oke, terus kemudian mungkin ya kalau dari tokoh inspirasi yang menginspirasi Mas Gus dalam kehidupan mungkin dari orang tua saya sendiri sih, jujur ya. Saya itu dari kecil sama bapak sama ibu itu dididik untuk tirakat. Tirakat dalam konteks ini ya, berpuasa ya. Berpuasa itu ngebuat apa ya, lebih apa ya, nggak nuntut apa-apa gitu loh. Jadi saya dari kecil itu diajarin untuk puasa. Dan di situ bapak sama ibu itu ngajarin ya secukupnya, tentang kesederhanaan. Artinya ya alhamdulillah pernah ketika di level mungkin ya level saya sekarang kan belum bisa juga ya dibilang financial freedom, enggak, sangat enggak. Sangat enggak, cuman alhamdulillah ketika bisa beli yang itu, yang ini, yang itu, saya enggak. Udah cukup lah gitu. Itu dari orang tua sih, sama bapak sama ibu terutama. Oke, luar biasa sekali. Ya itu. Boleh, luar biasa sekali teman-teman. Tuh, 20.000 yang nonton tuh. Wah, Masya Allah. Oke, karena kita sudah ngobrol ngalor ngidul ya Mas Gus ya. Ya. Dari saya juga ini sudah powerful sekali ini. Mungkin sebelum kita beranjak ke closing ya Mas, ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang nonton di rumah, dan saya yakin mayoritas santri yang nonton di rumah, apa yang harus kiat-kiat yang dia lakukan, atau mungkin pesan inspiratif dari Mas Gus terhadap mereka. Silakan Mas Gus. Saya nggak yakin ya ini inspiratif atau enggak. Pasti inspiratif kok. Semua kan pasti mempunyai inspirasinya masing-masing. Ini saya POV sebagai yang pernah mondok dan sekarang sudah berkeluarga dan stay di rumah. Pesan buat teman-teman santri yang masih di pesantren, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi kalau ada konsep di pesantren itu harus waktu yang lama, ya silakan, tapi jangan terlalu lama. Mengajilah yang secukupnya, maksudnya semisal bisa ditempuh dalam 2 atau 3 tahun, ya secukupnya aja. Jangan lama-lama lah. Meskipun ini saya takut juga ini kalau di roasting. Itu ya buat teman-teman santri, manfaatkan waktu sebaik mungkin di pesantren, waktu mengajinya, waktu mengabdinya gitu. Dan selama di pesantren, semisal ada hal-hal yang bisa dipelajari tentang entrepreneurship, terutama yang di dalam di koperasi, itu didalamin aja. Itu sangat bermanfaat untuk nanti ketika sudah di rumah. Tuh. Oke, luar biasa. Untuk closing masih ada Mas Gus? Kata-kata quote of the day mungkin? Aduh, apa ya? Saya nggak punya quote ini. Siapa tahu mungkin mau menukil dari kitab Ta'limul Muta'allim atau ada sih. Ini moto yang dulu saya tulis konteks ini ya, lakukan setiap kebaikanmu dengan tujuan Allah lah, pasti dipermudah jalannya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, gitu aja ya Mas Gus. Ya. Dari Arif, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Ini suatu kebanggaan dan suatu pengalaman yang berharga juga bisa ketemu Mas Gus. Ya. Kita bisa sharing dan Arif bisa mengambil pelajaran, dan teman-teman di rumah, santri-santri di rumah bisa mengambil insight dan pembelajaran dari narasumber kita kali ini. Kita tadi sudah ngobrol terkait bagaimana seorang santri, terus bagaimana santripreneur, jadi bagaimana seorang santri itu menjadi pengusaha, bagaimana seorang santri itu mengembangkan potensinya, nggak hanya berkecimpung dalam hal mengaji saja, tapi dalam hal untuk skill, belajar terkait skill untuk dia survive di kehidupannya, karena itu juga penting dan menjadi kewajiban ya seorang muslim juga untuk bekerja dan semacamnya nantinya kan gitu, dan itu dibutuhkan. Terus kemudian tadi juga kita sudah mendapat insight yang luar biasa bagaimana seorang santri itu memang harus ya selain mengaji, kita juga mengabdi, kita juga harus menggali potensi kayak gitu. Jadi kalau dari Arif sendiri
tagline-nya ini bisa dijadiin tagline kayak santri itu harus mengaji, mengabdi dan menginspirasi. Iya, Kan, ya, benar. Gitu. Seperti narasumber kita kali ini. Boleh mungkin untuk mau promosi Mas Gus? Promosi maksudnya mau promosi. Iya, boleh. Ini saya tulis biar nggak lupa ini. Bagi teman-teman santri dimanapun Anda berada, semisal pas lewat ke Salatiga, mampir ya ke teras Angkringan bin Kemubul. Oke. Kalau di Salatiga ada, kalau yang lewat di jalur Tengaran mau arah ke Solo juga ada. Silakan mampir. Nanti bisa WA ke saya aja sih. Oke. Untuk nomor nanti bisa minta ke adminnya Satu Arah. Oke, siap. Nanti tak kasih diskon. Oke, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu Mas Gus. Iya. Oke, gitu aja teman-teman. Saya Muhammad Arif Furqon, staf Satu Arah Indonesia pamit undur diri. Ya, terima kasih atas luangnya waktu menonton kami. Jadi kami pamit undur diri dulu dari saya. Semisal ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Dan enggak semua yang saya sampaikan itu bisa dianggap benar semua. Oke, kita jargon dulu Mas Gus. Apa ini? Karena Satu Arah kan jargonnya Satu Arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Satu Arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Oke, boleh. Gitu. Sambil gini ya Mas Gus ya. Oke, boleh. Tangan kiri ya ini ya. Bebas sih, tangan kanan aja nanti ada indikasi berafiliasi lagi. Gak mau kita mandiri ya Mas Gus. Satu Arah, ruang visi, ruang harmoni. Oke. Satu Arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Oke, gitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.